keunggulan mempunyai berdiri pada tahun 1900. Baik, saya tambahkan untuk market review atau market news baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Dan di awal pekan selalu saya memberikan informasi ke teman-teman range pada pekan kemarin ya. Oke, yang pertama selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback. Dolar Amerika pada akhir pekan kemarin itu masih berada di level 104 ya, dari indeks dolarnya atau DXY-nya. Tapi di awal pekan ini melemah dia atau turun ya. Untuk indeks dolarnya DXY sebelumnya yang tadi saya katakan 104.43 pada akhir pekan kemarin, pagi ini turun dia ke level 103.98. Faktor yang menyebabkan kenapa dolar Amerika melemah, yang pertama para pelaku pasar mengantisipasi karena apa? Minggu ini atau di pekan ini akan ada rilis data inflasi. Ya, baik dari CPI maupun dari PPI. Berarti adanya apa? Adanya aksi profit taking yang diambil oleh para pelaku pasar. Jadi pelemahan dari dolar Amerika ini sangat wajar, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pelemahan dolarnya sangat terbatas? Karena apa? Ekspektasi akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Maret semakin turun. Ya, sekarang berada di level di bawah 20%, bahkan hanya sekitar 18%. Yang meyakini pada bulan Maret akan ada pemangkasan tingkat suku bunga. Namun kita tahu beberapa pejabat tinggi Bank Sentral Amerika negara bagian mayoritas memprediksi akan ada pemangkasan tingkat suku bunga di akhir tahun 2024. Ya, ini faktor yang menahan kejatuhan dolar lebih jauh. Oke, sekarang tinggal kita korelasikan, tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas, ya. Emas pada hari Jumat kemarin itu tertingginya berada di level 2036. Ya. Terendahnya berada di level 2020. Sekitar 16 poin. Kalau kalian perhatikan pergerakan dari sisi Asia, sisi Eropa sideways, hanya sekitar 4 atau 5 poin ya. Dan pada range pekan kemarin tertinggi berada di level 2042, terendahnya berada di level 2014. Oke. Untuk hari ini pergerakan gold secara teknikal masih akan junam, masih akan turun. Ya, levelnya berapa Pak? Oke. Kalau kalian perhatikan, untuk saat ini saya prediksi jika ada berada di level 2030 sampai dengan di range 2035, kalian boleh sell. Itu momen yang sangat bagus. Ya. Antara di range 30 sampai dengan 35 boleh sell. Targetnya antara 5 sampai dengan 10 poin. Kalau mental kalian kuat. Kalau mental nasabah kuat. Kalau nggak kuat 3 sampai 5 udah cukup. Ya. Lalu kalau untuk strong supportnya berada di level 2010 sampai dengan 2015, boleh entry buy di sana. Karena kalau saya prediksi menjelang rilis data inflasi, pergerakan emas akan cenderung sideways, berada di range yang tadi saya katakan 2030 sampai dengan 2035, sampai dengan 2015 atau sampai dengan 2010. Itu pergerakan gold, ya. Ditambah lagi hari ini SPI akan rilis data. Tapi di pekan ini akan banyak yang tadi saya katakan, ada reda inflasi CPI maupun PPI, lalu ada consumer sentiment, dan yang banyak adalah rilis data dari Inggris. Data inflasi Inggris dan data GDP dari Inggris, dan ada pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris seperti itu. Ya, plus agenda rutin, retail sales, lalu ada juga unemployment claim atau jobless claim seperti itu. Dan yang perlu saya garis bawahi, inflasi Amerika diprediksi akan turun dari 3,4% menjadi 2,9%. Jika hal itu terjadi, emas bisa akan rebound kembali seperti itu. Tapi kan itu esok hari, di hari Selasa ada rilis data inflasi, ya. Tapi untuk hari ini yang tadi saya katakan berada di range yang 2030 sampai dengan 2035 boleh sell. Banyak yang tadi saya katakan 2015 sampai dengan 2010. Oke, itu pergerakan gold. Untuk di minyak bergerak naik. Karena apa? Situasi yang ada di Laut Merah, tepatnya yang ada di Middle East, ini semakin memanas. Terlebih setelah Amerika berhasil membunuh salah satu komandan Iran yang berada di Irak. Karena kenapa? Kita tahu Iran merupakan negara yang mensupport pasukan Houthi pada saat di Laut Merah yang menyerang armada bahan bakar minyak yang melalui jalur tersebut, ya, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kabar dari Israel dan Hamas, di mana Israel menolak
beberapa persyaratan yang diajukan oleh Hamas untuk gencatan senjata. Dan diprediksi Israel akan kembali menyerang perbatasan jalur Gaza. Ya, daerah mana saya lupa seperti itu. Dan ini bisa dikatakan di sana adalah daerah pengungsi. Jadi kalau seandainya memang Israel menyerang daerah tersebut, bisa dipastikan ratusan ribu orang akan kembali meninggal. Ya, ini yang memicu harga minyak naik. Secara teknikal, potensi kenaikan minyak masih akan berlanjut. Ya, seperti itu. Oke. Untuk forex major rate ya, euro, pound sterling, Aussie serta yen. Yen yang sangat menarik. Karena kenapa? Sekarang sudah berada di level 149. Kita tahu pelemahannya sepanjang sejarah dari level 151. Ya. Potensi pelemahan yen masih akan berlanjut. Karena apa? Ada beberapa pejabat tinggi dari Bank Sentral Jepang yang memprediksi akan terus mempertahankan tingkat suku bunga negatifnya lebih lama. Ini yang berpotensi pergerakan yen akan menuju ke sana 151. Tapi secara teknikal itu sudah menyatakan yang namanya overbought, jenuh beli. Jadi potensi untuk long term dan medium term boleh sell di yen. Ya, kalian boleh info seperti itu peluangnya. Ya, karena tidak semua nasabah itu yang suka day trade. Ada juga yang medium term atau yang long term. Kalian bisa menginformasikan seperti itu untuk di yen. Aussie pekan ini juga akan ada rilis data ketenagakerjaan, yaitu employment change dan employment rate. Ya, pergerakan Aussie masih cenderung melemah. Karena apa? Kondisi di Cina. Kita tahu perlambatan Cina berpengaruh terhadap kondisi dari Aussie. Karena Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Euro dan pound sterling. Untuk euro dan pound sterling bergerak cenderung sideways. Karena apa? Bank sentral dari euro dan bank sentral dari Inggris ini masih akan mempertahankan tingkat sukunya lebih lama. Yang awalnya kita tahu Eropa akan memangkas di bulan April, Inggris diprediksi akan memangkas di bulan Juni. Ternyata kedua bank sentral ini akan mempertahankan lebih lama. Dan ada indikasi akan sama seperti bank sentral Amerika. Kemungkinan besar di akhir tahun kedua bank sentral tersebut akan mulai memangkas tingkat suku bunganya. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk major rate. Sekarang kita ke indeks saham. Ini saham Amerika kemarin akhir pekan kemarin itu ditutupnya mix ya. Dow Jones ditutup minus 0,14%, S&P naik 0,73% dan Nasdaq naik 1,25%. Ya, kenapa terjadi mix seperti ini? Karena para pelaku pasar wait and see akan rilis data inflasi dan menunggu laporan earning beberapa perusahaan besar di pekan ini. Seperti itu ya. Nikkei dan Hang Seng. Nikkei kembali menembus level tertingginya sepanjang 24 tahun. Sekarang berada di level 37.400. Jadi potensi kenaikan Nikkei masih akan berlanjut. Karena apa? Ekspektasi ada pelemahan di yen. Seperti itu ya. Hang Seng sama, kita tahu awalnya Hang Seng sempat menyentuh level 15.800. Ya, sekarang kembali turun dia. Karena apa? Yang tadi saya katakan, kondisi di Cina mempengaruhi juga pergerakan dari Hang Seng. Ya, Hang Seng juga sangat bagus kalau ada nasabah kalian yang suka dengan medium term dan long term. Seperti itu, itu peluangnya ya di yen dan di Hang Seng peluangnya itu sangat bagus ya. Oke, itu market news dan market review. Dan untuk nanti siang ya kita ada 2 event, ada Tradepedia via YouTube dan ada jam 3 TC via Zoom dan via YouTube ya. Untuk linknya seperti biasa saya akan share di grup ya. Oke, untuk market review atau market news ada yang mau ditanyakan silakan.